Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawatal ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini, bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang istiqomah. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Wahai yang maha menatap, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nomor 113. Ya, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 113. Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Seorang yang arif tidak kunjung hilang rasa hajat kebutuhannya dan tidak pernah merasa tenang atau bersandar pada sesuatu selain kepada Allah. Arifin itu ahli ma'rifat. Ma'rifatullah yaitu orang yang mengenal Allah. Seorang yang sudah mengenal Allah dengan baik mesti setiap saat dia memerlukan pertolongan Allah dalam hal apapun. Dan dia tidak akan pernah tenang karena bersandar kepada selain Allah. Bagi seorang yang sudah mengenal Allah, tahu persis bahwa dirinya itu tidak ada daya. La haula wala quwata illa billah. Jadi apapun selalu memerlukan pertolongan Allah. Karena segalanya tidak akan bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan dia selalu memerlukan petunjuk Allah, tuntunan Allah, karena dia sadar bahwa dirinya tidak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Allah berikan dan tuntunan Allah. Dan dia juga tahu bahwa dirinya tidak punya apa-apa kecuali semuanya pasti milik Allah. Sehingga apapun yang diinginkan mesti akan kepada Allah. Apapun ingin tenang, dia akan minta ke Allah karena tahu bahwa ketenangan itu hanya datang dari Allah. Dia ingin solusi dari masalahnya, dia tahu bahwa masalah yang menimpa dirinya juga dengan izin Allah. Dan Allah tahu masalah yang menimpanya serta tahu persis bahwa hanya dengan pertolongan Allah akan ada solusi. Dia ingin sehat, dia tahu tubuh ini milik Allah dan sepenuhnya dalam kekuasaan Allah tubuh ini. Sehingga kalau sakit, sadar sakitnya juga dengan izin Allah dan sembuhnya juga hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin rezeki, udah pasti rezeki itu sepenuhnya milik Allah.
dan dia tidak melihat ada sumber rezeki selain dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai terkecil nafas, kedip, jantung berdetak. Akibatnya seorang yang kenal ke Allah tuh sibuk saja dengan Allah setiap saat. Bahkan mencari sendal pun, sendal saya di mana? Dia minta tolong ke Allah untuk membuat ingat pikirannya. Karena ingat dan lupa pun terjadi dengan izin Allah. Begitulah asiknya orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Dan setiap berjumpa dengan orang, dia pun tahu bahwa perjumpaan ini pun terjadi dengan izin Allah. Akan ada hikmah. Mungkin yang ketemunya itu menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan, tapi dia tahu di balik setiap pertemuan ini ada hikmah. Mungkin kita ketemu dengan orang yang sombong, kita dapat pelajaran tentang ilmu kesombongan. Oh begini, Allah menunjukkan sombong itu tidak enak. Ada juga yang ketemu dengan orang tawadu, rendah hati. Oh ini enak, ini pelajaran. Kita tidak berniat menilai orang, tapi belajar dari perilaku orang. Beda, kita tidak suka kepada orang sombong dengan kita belajar tentang perilaku sombong dari orang sombong. Jadi di dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. Tentu sibuknya jangan membayangkan seperti sibuk manusia yang riweuh, segala dipikir dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah menciptakan, menghidupkan, mengurus, mematikan, mengangkat, menurunkan, menyehatkan, sakit, melapangkan, menyempitkan, menurunkan hujan. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan diurus oleh Allah. Tidak ada satupun. Ini seperti ini. Hadir semua ini, semua ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya diurus oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak dikasih rezeki oleh Allah. Benar? Yang komplain-komplain gaji kurang juga tetap makan. Oh, saya mau pensiun bagaimana? Ya silakan ya. Bukan saya yang menentukan kantornya. Ya maksudnya nanti rezeki, memangnya Allah tidak ngurus pensiunan? Semua pensiunan juga hamba Allah. Kalau belum waktunya meninggal ya pasti dikasih makanlah oleh Allah. Tidak mungkin udah pensiun oleh Allah diacuhkan, tidak mungkin. Diurus tetap sampai saat ajal tiba. Ada rezekinya, pasti ada. Termasuk perasaan cinta, jengkel, marah, rindu, cemburu. Ini bagi orang yang mengenal Allah, tahu ini rasa ini pun adalah ciptaan Allah, karena kita tidak mengerti ada rasa ini. Kenapa ada rasa suka dan tidak, dan sukanya tuh hanya ke beberapa aja, nggak geblek misalkan suka aja selapangan sepak bola, tidak. Atau kenapa sukanya dengan lawan jenis yang sejenis, maksudnya sama-sama manusia ya, tidak misalkan ada kucing jatuh cinta naksir, atau ada kambing betina terus ikhwan tuh terkenang-kenang. Enggak, perasaan enggak begitu ya. Kenapa ya? Kalau memang harus jatuh cinta kepada yang lawan jenis, kok sesama manusia enggak ke yang atau ke beton gitu, tiba-tiba naksir beton, lihat yang itu teh kunang-kunang, ingat, karena yang nanam cintanya Allah, termasuk yang nyabutnya juga Allah. Termasuk meminta kepada Allah itu dalam
ketaatan dan menjauhi maksiat. La haula wala quwwata illa billah, itu sebagian ulama memahaminya adalah kemampuan untuk taat. Tidak bisa taat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak bisa kita menjauhi maksiat kecuali juga dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita kecenderungan mau berbuat maksiat, nah orang yang mengenal Allah tuh berlindung ke Allah sekuat tenaga supaya tidak jadi maksiat, karena peluang maksiat setiap saat ada, karena dia tahu cuma Allah yang bisa melindungi dirinya dari tipu daya maksiat, termasuk juga tipu daya setan. Lah kita tidak lihat setan, Allah lah yang menciptakan dan menguasai setan. Mendengar kata setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berlindung kepada Allah dari tipu daya setan tuh beneran, bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim lisan, tidak, tapi hatinya tahu ini ada makhluk lain yang namanya setan. Tapi setan itu diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan tidak akan memberi mudarat tanpa izin Allah. Termasuk minta tolong kepada Allah supaya tidak diperbudak oleh keinginan terhadap dunia. Hati-hati hadirin, dunia ini memang menyilaukan. Jadi orang yang mengenal Allah tuh seperti anak yang tidak pernah mau lepas dari ibunya. Tuh ada satu usia anak tuh yang ngegelendot terus sampai ibunya melangkah juga nemplok ke kaki ibunya. Pernah lihat anak yang begitu? Tidak mau lepas saja dari Allah tuh setiap saat dalam urusan apapun, baik yang dia inginkan maupun dia cemaskan, dalam roja dan khauf, nempel saja ke Allah tuh, karena dia sadar juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat. Dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Jadi dia tahu ini bahwa Allah tuh maha dekat, maha mendengar, maha melihat dirinya, maha mengetahui apapun yang dilakukannya, dan dia yakin betul Allah mendengar. Wa asiru qaulakum, mau engkau rahasiakan, awijharubi, mau engkau jaharkan, innahu alimum bidati sudur, tahu isi hati. Jadi dia akan bisa bicara zahar, bisa bicara halus, dan dia pun bisa dalam hati saja tahu bahwa Allah mengetahuinya. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat kepada Allah seperti cahaya terang benderang, dan kalau lupa kepada Allah seperti mati lampu. Sejujurnya banyak terangnya banyak gelapnya, jujur. Nah, itulah masalah kita. Dalam kegelapan berat hadirin, hati selalu gelisah. Dalam kegelapan itu bingung, dalam kegelapan itu cemas, dalam kegelapan itu membahayakan. Tapi kalau terang benderang enak, dan terang benderang itu zikrullah ta'ala. Tapi orang kalau belum kenal Allah, dia tidak akan asik bersama Allah. Begitulah kurang lebih yang saya pelajari. Dan orang-orang yang mengenal Allah tuh pasti tenang hidupnya, karena sudah janji Allah. Kenapa orang yang kenal ke Allah tenang? Ya kan janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Dan tentram itu Allah yang menurunkan, bukan zikirnya yang menentramkan. Zikir itu amalan yang disukai Allah.
Allah melihat hambanya berzikir, ingat kepadanya, baik lisan maupun pikiran maupun hatinya ingat ke Allah, dan Allah turunkan. Hati kita tuh dikuasai Allah. Huwallazi anzalas sakinah, dia yang menurunkan sakinah. Kalau hati dibuat gelisah, gelisah. Hati dibuat cemas, cemas. Hati dibuat tentram, tentram. Masalah besar, ancaman besar, hati dibikin tentram, tentram sudah. Ada masalah remeh kecil, nggak ingat Allah, turunkan gelisah. Kalau sudah dikasih gelisah, walaupun punya penampilan indah, walaupun punya mobil mewah, punya rumah megah, harta melimpah, tidak ada lagi kebahagiaan kalau dikasih resah. Benar? Makanya tidak usah iri dengan dunia, karena itu tidak ada apa-apanya. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja di sisi Allah, orang-orang yang mengingkari Allah, mendustakan Allah, yang kafir ke Allah tuh tidak akan diberi minum walaupun seteguk pun jua. Tapi saking dunia ini tidak ada harganya, ya silakanlah. Begitu hadirin. Jadi sekarang usahakanlah sekuat tenaga belajar tentang mengenal Allah, supaya kita yakin dimanapun berada, kapanpun kita ini ada dalam kekuasaan Allah, dan apapun yang kita inginkan itu sepenuhnya dikuasai Allah. Apapun yang kita takuti, kita cemaskan, itu pun sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Yang kita inginkan tidak bisa ketemu kita tanpa izin Allah, dan yang kita takuti tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Orang bisa mengancam apapun kepada kita, tapi tidak akan pernah terjadi pada diri kita illa biiznillah. Ma aswaba min musibatin illa biiznillah. Makanya mantap sekali itu, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Silakan tolong dibacakan Ustaz. Pakai kameranya. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Maka orang yang yakin sekali kepada kekuasaan Allah, ya dia akan jalanin hidup ini sangat asyik bersama Allah, bukan tanpa masalah. Dia menyikapi masalah apapun bersama Allah, karena dia tahu bahwa dirinya ini adalah milik Allah. Dalam kekuasaan Allah tidak akan pernah lepas dan tidak pernah bisa lari, dan segala-galanya juga dikuasai Allah. Tidak akan berjumpa makanan dengan kita tanpa izin Allah, tidak akan bisa nyamuk menyentuh kita tanpa izin Allah. Maka terus berharap dan berlindung hanya kepada Allah, terus menerus di dalam segala urusan. Satu lagi, nomor 115.
114 dilewat ya. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alammal bala'i 'alaika 'ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi 'awwadaka husnal ikhtiyari. Seharusnya terasa ringan keberian bala yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji padamu. Maka Tuhan yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, Dia pula yang telah biasa memberikan kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Dialah yang membiasakan engkau merasa sebaik-baik pilihannya. Begini hadirin, pernahkah Allah berbuat zolim kepada kita dalam hidup ini? Tolong dijawab. Pernahkah Allah pencipta kita berbuat buruk kepada kita? Belum selesai pertanyaannya. Sehari saja seumur hidup kita diperlakukan buruk oleh Allah, pernah tidak? Sejam, semenit saja kita tidak dikasih apa gitu oleh Allah, dikacaukan pikiran, hati, diremuk, ada enggak? Tidak pernah. Walaupun kita ngaco, tidak ingat kepada Allah, diurus. Walaupun kita diberi nikmat, tidak bersyukur, diurus. Walaupun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, tetap kita diurus. Nah, Allah yang maha baik memberi karunia kepada kita setiap saat, kemudian menguji kita, dan kita tahu yang menguji ini yang maha baik. Masa kita mau kecewa ya? Sepertinya belum begitu ngerti nih. Ada orang sangat baik kepada kita, tidak pernah ada kejadian dia berbuat jelek ke kita, kemudian menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak cocok. Padahal selama ini tidak pernah ada riwayat dia berbuat jelek. Sekarang dia melakukan sesuatu dan kita tidak cocok dengan perbuatannya. Yang salah dia atau kita kira-kira? Udah nggak ngerti kan? Yang buruk siapa jadi kalau kita nggak enak? Kita lah. Selama ini saja kita tidak pernah dikecewakan oleh orang itu. Sekarang ada perbuatan yang kita merasa enggak cocok dengan perbuatannya, padahal dia tidak pernah ada riwayat berbuat jelek. Katakan kalau dengan orang ya, pasti kita yang salah mikir, salah rasa. Sama dalam hidup ini juga hadirin. Selama ini Allah tidak pernah berbuat buruk. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita, berarti kita yang salah kalau kita kecewa. Coba ini ada tamu, Bu, kalau digigit anjing baik atau buruk? Tuh kan, belum tahu ya. Ya gimana jawabnya? Nyebut baik takut pulang dari sini digigit, nyebut buruk jadi salah. Ada orang minta jodoh, berdoa kepada Allah, lalu pas keluar dari rumah dia digigit anjing. Kenapa minta jodoh malah yang datang anjing betina? Kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu dirawat, akhirnya dia tahu bahwa jodohnya siapa, Bu? Jodohnya perawat? Bukan, jodohnya sesama pasien. Tapi pasien itu anaknya yang punya rumah sakit itu. Ya, sesuka saya hadirin ya, tidak boleh protes. Puas hadirin. Nah,
ternyata gigitan anjing itulah yang mengantarkan dia bertemu dengan takdir yang dia harapkan. Nah kadang-kadang orang berburuk sangka dengan takdir digigit anjing itu, padahal digigit anjing itu adalah jalan terkabulnya doa. Seperti siapa tuh? Nabi Musa waktu bayi, kan berat sekali ibunya Nabi Musa itu disuruh menghanyutkan anaknya ke sungai. Ibu disuruh menghanyutkan anak ke sungai, berat ini hadirin. Tapi itulah jalannya dari Allah. Sesudah dihanyutkan, ternyata lolos dari pembunuhan Fir'aun, karena tiap anak laki-laki harus dibunuh. Nyangkut di istananya Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun. Dicari siapa yang bisa menyusui, dari sekian banyak ibu tidak dapat, barulah ada satu yang bisa menyusui, yang cocok nih dengan bayi ini, mau dia tidak nangis, yaitu ibunya Nabi Musa. Diatur, ketemu sekarang ibu dan anak. Syariatnya memang dihanyutkan dulu, kalau tidak dihanyutkan dibunuh itu. Nah sekarang ada di tempat Fir'aun dengan ibunya. Jadi jangan buruk sangka lah hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka tapi buruk. Makanya kalau kita menghadapi situasi yang tidak enak, yang buruk menurut kita, tapi ini terjadi dengan izin Allah yang maha baik, sudah berbaik sangkalah ke Allah. Walaupun pahit, dagangan gak laku, ketipu orang, sakit, atau mau menikah batal, atau apalah, ada yang tadi saya lihat keguguran kemudian harus dikuret, terus saja berbaik sangka, karena ini terjadi dengan izin Allah yang maha baik, yang selama ini selalu memberikan yang terbaik. Keyakinan inilah yang membuat seseorang bisa sabar dan bisa mendapatkan pertolongan Allah, karena yakin ujian ini menimpa kita terjadi dengan izin Allah yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun berbuat buruk kepada kita. Berbaik sangkalah. Demikian hadirin sekalian, cukup. Ini banyak tamu, coba di absen. Dari Rumah Sakit Raja Wali Bantul Yogyakarta, acungkan tangan. Ini apa statusnya? Pasien atau apaan? Terima kasih. Majelis Talim Unida Anissa Semarang. Alhamdulillah. Matur suwun, Mbok. Jamaah Mushola Al-Mujahidin Bekasi Utara. Alhamdulillah. Bahasa Jakarta teh gimana teh? Terima kasih ya. Saya dari Tasikmalaya. Majelis Taklim Al-Hikmah Brebes. Mana Brebes? Satu. Oh alhamdulillah. Kenapa Bapak ngacung? Menyelinap? Oh ya, itunya pengawalnya ya. Terima kasih. Ada yang akan kita diskusikan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bagus sekali. Ya deh. Acungkan tangannya supaya dibantu mikrofonnya ya. Terima kasih.
Berbaik sangkalah kepada Allah dan teruslah minta tolong, minta apapun, minta ke Allah. Allah senang diminta. Kalau kita minta ke orang, makin sering minta, makin enak orang tuh ke kita. Tapi kalau kita minta ke Allah, makin minta Allah makin suka. Karena ciri-ciri yang mengenal Allah tuh pasti ngegelendot terus. Minta aja. Mau tidur minta tidur, mau bangun minta bangun, mau tahajud minta tahajud, mau minum minta minum. Allah penguasa segalanya. Ada air nggak dikasih minum oleh Allah nggak ketelen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, macam mana cara untuk lebih sering huznuzan kepada Allah dan tidak suuzon kepada Allah, seperti kayak ujian gitu, gagal gitu, kayak sentiasa Macam-macam ya. Tadi mau nanya macam mana ya. Ini dari Malaysia nih. Ada dari Malaysia kah? ya, Kan? ya, Malaysianya di mana? Selangor. Ya, macam Selangor. Ya, baik. Supaya kita berbaik sangka kepada Allah, sekarang kapan Allah berbuat buruk kepada kita? Jadi begini nih Dek ya, ini rahasianya. Kalau mau tafakur, kalau kita ingin yakin kepada janji dan jaminan Allah, kasih sayang Allah, tafakuri rahmat, kasih sayang, pemberian Allah kepada kita selama ini. Kapan kita disia-siakan oleh Allah? Pernah kita tidak diberi makan? Makan terus, minum terus, tidur, dicukupi pakaian, diberi tempat berteduh, ditutupi aib, begitu banyak. Semakin kita ingat kebaikan Allah, bisa semakin yakin. Orang buruk sangka kepada Allah karena dia tidak mengingat, tidak menafakuri apa yang Allah berikan. Itu masalah kita. Kita hanya memikirkan keinginan, kesukaan kita. Kita tidak mau miskin, pengennya kaya, banyak uang. Padahal dalam kaya belum tentu ada keselamatan bagi kita. Saya juga tidak mau miskin ya, tapi ya sedanglah ya. Kaya, kalau kaya hati saya mau, kaya ilmu saya mau, kaya amal mau, tapi kalau kaya harta enggak. Kalau harta inginnya cukup aja, perlu untuk makan cukup, perlu untuk membiayai anak-anak sekolah cukup, perlu untuk beli rumah lagi cukup, buat beli apartemen, perlu ganti kendaraan, mau umroh, mau ngongkosin orang, itu ada tanah wakaf kurang sekitar 23 miliar, bagaimana? Cukup, nggak penting kaya tuh. Yang penting cukup. Ingat ya, orang kaya harta belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Yang nyebut kaya pasti baru dengar ceramah ini. Yang penting tiap perlu ada atau cukup Bu? Cukup Bu. Ibu sekarang punya selop 10, nggak ada yang cukup, mau apa? Yang penting tuh cukup, bukan ada, bukan banyak juga, ya kan? Ya begitu Dek, teruslah tafakur karunia Allah, apa yang kurang pemberian dari Allah kepada kita. Sholat kita tidak khusyuk juga tetap kita diberikan sholat, ya kan? Ini ilmu banyak, tidak diamalkan tetap dijaga oleh Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya, tamu itu ibu-ibu silakan. Ya Bu, sekarang bebas jari mau berapapun sudah selesai ya. Kemarin gini Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya dari Bekasi Utara,
AA, saya izinkan minta tolong bertanya ya. Bagaimana hukumnya supaya sholatnya bisa khusyuk dan tumak ninah dan tidak lupa kepada bilangan rokaatnya dan bacaannya? Kadang-kadang suka lupa mulu, A. Terima kasih atas pertanyaan saya, mudah-mudahan AA semoga cepat menjawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih ke sendiri. Terima kasih atas pertanyaan saya ya Bu. Nah kita nggak boleh mengulang-ulang ya, biar kita mengerti. Iya Bu ya. Hukumnya, Ibu bagaimana hukumnya tidak khusyuk gitu? Sudah nggak usah diulang. Beginilah ya. Surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman khusyuk dalam sholatnya. Sebaliknya kalau tidak khusyuk, wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini lalai dalam sholat ini banyak yang menjelaskan tentang penafsirannya. Tapi beginilah ya, bahwa tidak mungkin Allah memerintahkan kita khusyuk kalau kita tidak bisa khusyuk. Kita bisa khusyuk? Bisa. Ibu suka lupa rokaat Bu? Dicatat Bu ya. Baru 2 rokaat lupa, yang satu lagi gitu ujuk-ujuk tahiyat akhir. Enak bener ya. Bu, Ibu pernah khusyuk nggak Bu selain dalam sholat? Pernah. Waktu dandan ya kan? Ibu khusyuk nggak? Gimana nih kerudung? Ketawa. Kenapa ketawa Dejil? Ibu udah tahu model apa itu Bu? Pocong. Namanya jilcong ya. Astagfirullahaladzim. Tadi mah khusyuk pengajian teh ini. Sesudah ibu-ibu nanya jadi nggak khusyuk gini. Orang tubuh kalau pinjam uang khusyuk. Sebetulnya saya merasa malu, tapi rasanya tidak ada jalan lain. Khusyuk, nggak ada yang pinjam uang. Kemawe lah, nggak ada. Khusyuk, anteng. Termasuk yang mau ini, yang mau ngelamar anak saya, khusyuk juga. Nggak ada yang main-main tuh. Main-main mah ditolak sekaligus ya kan. Khusyuk. Orang kalau sangat penting itu khusyuk. Kalau sangat berharap lebih khusyuk lagi. Dan juga takut itu khusyuk. Sesuatu yang membuat kita terancam, membuat kita fokus. Ya kan? Betul kan? Coba ada ular. Khusyuk. Di mana? Di mana? Nggak ada ular, sok aku mau ular. Enggak ada. Apapun yang membuat kita terancam, kita akan khusyuk. Apapun yang membuat kita sangat perlu, penting, akan khusyuk. Nah, selama ini kita belum merasa tuh bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting, yang bisa membuka pertolongan Allah. Kita ke orang aja bisa serius tuh minta tolong tuh. Apalagi orangnya orang penting yang menentukan. Nih lagi musim sekolah ini, banyak itu orang tua. Saya mohon anak saya bisa gitu ya, nggak ada yang sambil main-main. Karena
dianggap penting, atau yang ngundang ceramah juga begitu. Kami sudah 2 tahun khusyuk, fokus, bisa karena sangat harap atau takut. Nah sekarang kita belum menjadikan sholat itu sarana penting untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, baik keinginan maupun perlindungan Allah. Padahal sholat itu adalah jalannya tuh. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, limpahi kasih sayangmu ya Allah kepada saya. Sayangi saya. Wajburni, cukupi ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzukni, limpahi rizki yang berkah. Wahdini, tuntun, beri petunjukmu. Tanpa petunjuk tidak bisa apa-apa. Wa'afini, sehatkan yang bisa membuat saya taat. Wa'fu anni, hapuskan semua jejak-jejak aib dan dosa saya. Itu kan penting hadirin. Diampuni, disayangi, dicukupi, diberi rizki, diberi petunjuk, diangkat derajat, disehatkan. Tapi enggak merasa Allah yang ngasih. Itu tuh gerbangnya sholat. Makanya orang-orang yang yakin Allah yang menguasai, dia akan mati-matian menggunakan sholat itu yang hanya 5-10 menit itu pembuka. Makanya wasda'inu bisabri wassalah. Ibu lihat khusyuk tuh, saya lihat ibu khusyuk ngedengerin ceramah saya kan? Bisa berarti ibu khusyuk. Lupa nggak Bu barusan rakaat keberapa? Ya enggak? Barusan nggak sholat ya. Terakhir, ya Pak. Oh, izin bertanya. Pernah saya dengar dalam satu kajian bahwa untuk membedakan antara nikmat dan istidraj, bahwa dalam keseharian apabila kita merasa bahwa itu bukan suatu nikmat, di saat kita lalai, mungkin itu klasifikasinya masuk ke istidraj. Akan tapi pada akhirnya kita menyadari kesalahan kita, apakah itu akan berbuah nikmat dari fase istidraj itu menuju pertaubatan, apakah itu berbuah nikmat atau tidak? Berbuah. Tanyanya kan berbuah tidak? Berbuah. Mohon penjelasannya. Oh, jadi panjang dong. Enakan yang tadi pertanyaannya, apakah itu berbuah? Buah. Apa sih pertanyaannya? Jadi begini, karunia yang Allah berikan, nikmat itu belum jadi kebaikan bagi kita, kecuali kalau kita sudah syukur. Jadi misalkan kita diberi makan, itu belum apa-apa. Tapi jadinya kebaikan bagi kita kalau kita syukur. Nah syukur itu adalah satu, hati yakin ini makanan dari Allah. Banyak yang dapat makanan nggak ingat ke Allah. Banyak yang dapat karunia tidak ingat ini dari Allah yang menggerakkan. 2, lisan, afdhalud doa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata ke makanan, hati ingat ini karunia Allah, mulut memuji Allah. Makanya Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Kalau suka beliau makan, tidak suka beliau, dan tidak pernah juga memuji ini lezat luar biasa. Yang ketiga, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, itu syukur. Terima kasih ibu sudah masakin makanan buat saya. Oh itu syukur tuh. Jadi kebaikan. 4, sambil makan, gunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah. Niatnya apa makan? Penguat tubuh. Makan itu yang penting bagi kita tuh jadi amal soleh, bukan enak. Makanya halal urusan akhirat, thayyib urusan dunia.
Jangan lupa bahwa makan itu adalah hanya menguatkan tubuh kita supaya bisa ibadah ke Allah. Jangan terkecoh oleh mata, hadirin. Aduh, itu nih enak pisan tuh makanan. Dilihat, nah itu berarti lapar mata. Ambil, cocolkan ke sini. Ada juga yang begini. Oh, ya pedak ya. Oh, jambar roti ya. Nah, ambil, tep ke sini gitu. Ya dah, karena dia yang pengen ya. Benar? Tapi janganlah ya. Bahaya nanti nara rongtot dari sini jambar roti. Ada yang lapar lidah. Lidah cuman segini. Lewat segini dia udah nggak tanggung jawab lagi. Yang aslinya makan tuh ibadah. Boleh nggak enak? Boleh, tapi jangan diperbudak enak ya. Sampai mengabaikan halal dan thayyib. Berhenti makan sebelum kenyang. Tidak harus kenyang makan. Rasulullah mah jarang kenyang. Lanjut, lalu syukur itu adalah menampakkan nikmat ini. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Sehingga orang lain yang lihat makanan ini juga jadi ingat kepada Allah. Boleh itu. Kalau kita dapat nikmat memperlakukannya begitu, maka jadilah kebaikan. Ini berapa banyak yang makan tidak ingat ke Allah. Tidak basmalah, sesudahnya tidak hamdallah. Kucing makan, monyet makan, kambing makan, kita makan. Apa yang membedakan? Pakai piring. Bukan itu. Buku pisan yang membedakan kita pakai sendok katanya. Bukan itu, hadirin, itu terlalu primitif jawabannya. Yang membedakan itu bisa jadi penguat iman atau tidak. Karena kalau kambing, makanya kalau orang makan gitu aja nggak pakai bismillah dan nggak ingat ke Allah, ya apa bedanya dengan kambing? Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita setiap saat ingat kepada Allah. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang senantiasa merasa ditatap oleh-Mu ya Allah. Sehingga tidak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat dosa dan maksiat. Golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa merasa didengar oleh-Mu. Sehingga tiada terucap selain kata-kata yang Engkau sukai. Golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditemani oleh-Mu, sehingga tidak pernah merasa sepi dan sendiri dalam hidup ini, karena merasakan kehadiran-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa hati ini diketahui oleh-Mu, sehingga tidak ada kebusukan di hati ini selain sibuk mengingat-Mu. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu, sehingga kami tidak berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap padamu. Golongkan hati ini menjadi hati yang yakin Engkau akan menepati semua janji-Mu, sehingga kami tidak akan berlindung, tidak bersandar hati ini selain hanya kepadamu. Duhai Allah, puaskan hati kami hanya dengan penilaian-Mu. Puaskan hati kami hanya dengan mencari ridho-Mu. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu.
hanya di jalan-Mu, hanya bersama-Mu, hanya karena-Mu ya Allah. Jangan ada yang memalingkan hati ini dari-Mu. Andai pun kami harus mencintai makhluk-Mu, simpanlah cinta yang paling benar hanya untuk makhluk. Jangan sampai mengalahkan cinta padamu. Ya Allah, andai Engkau titipkan dunia kepada kami, pilih dunia yang tidak pernah menggoda hati ini, yang tidak pernah memalingkan hati ini dari-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami melangkah selangkah pun menjauhi-Mu. Jangan biarkan ada apapun yang melalaikan kami dari mengingat-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pilihlah kami menjadi ahli zikir yang benar, yang istiqomah. Karuniakan kepada kami semua husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.